Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video untuk menyelesaikan tugas UAS bab Availability Server menggunakan Ubuntu dan MySQL Cluster untuk mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada part pertama ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan konfigurasi pada Cluster Manager untuk High Availability Server menggunakan MySQL Cluster dan Ubuntu Server. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa sebelum video ini dimulai, sudah dilakukan pengkonfigurasian IP untuk masing-masing device atau server yang akan diinstal. Untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Jadi semua server akan berjalan dengan kondisi statik untuk mencegah pergantian IP. Kalau menggunakan DHCP kan takutnya tiba-tiba IP-nya berganti sendiri atau bagaimana yang akan mengganggu kinerja si servernya itu sendiri. Kalau begitu langsung saja kita download si package-nya. Perlu diingat bahwa saat kita mendownload package-nya kita harus menyesuaikannya dengan versi OS yang kita pakai. Di sini karena saya memakai Ubuntu server versi 20.04, saya yang akan mendownload Cluster Manager untuk Ubuntu server versi 20.04. Untuk link downloadnya bisa kalian copy langsung dari web resminya MySQL ya, yang bagian Cluster Manager. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, kita lanjutkan dengan menginstal package dari MySQL Cluster Manager-nya. Lalu kita akan melakukan instalasi package-nya. Karena package-nya berbentuk .deb atau .debian, maka kita menggunakan perintah sudo yang memungkinkan kita menggunakan hak administrator, lalu dpkg untuk menginstal debian package, -i yang berarti install, lalu nama dari file yang sudah kita download tadi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat direktori untuk menyimpan file konfigurasi dari MySQL cluster-nya. Di sini saya akan simpan pada file variabel lib MySQL cluster. Kita buat dengan makdir. Nah, setelah sudah dibuat, kita buat file config-nya. Untuk namanya sendiri akan saya beri nama config.ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam file konfigurasinya karena tadi saya menggunakan command sudo nano. Jadi kita langsung mengedit isinya. Nah, di sini kita akan memasukkan konfigurasinya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi, mulai dari yang paling atas yaitu NDBD default. Di sini adalah settingan default dari nodenya. Nah, no of replicas itu menjadi parameter berapa node yang akan kita gunakan. Jadi, misal kita menggunakan satu cluster manager dan dua node, no of replicasnya akan harus diganti menjadi dua, yang akan saya lakukan nanti. Lalu ada ndb underscore mgmd atau ndb management. Nah, ini settingan untuk ndb cluster manajernya. Jadi di sini ada hostname yaitu IP dari cluster manager yaitu server ini sendiri. Lalu ada data dir atau data directory yang menentukan di mana folder config-nya itu disimpan. Jadi folder config ini disimpan di mana? Seperti yang saya bilang tadi, saya simpan pada variabel lib lalu cluster MySQL cluster. Nah, di bawahnya ada ndbd yaitu settingan untuk nodenya. Nah, karena kita akan menggunakan dua node, jadi pada settingan ndbd ini harus kita copy dan paste terlebih dahulu dengan isi yang sama. Isi pada ndbd sendiri adalah yang pertama node ID ini harus ditentukan. Jadi menentukan ID dari nodenya itu sendiri, apakah 2 atau 3 dan seterusnya. Lalu ada hostname, yaitu ya IP-nya, IP dari nodenya tersebut. Ini harus benar-benar diperhatikan ya, soalnya kalau IP hostname yang ada di config ini tidak sama dengan IP nodenya,
server tidak akan bisa tersambung. Nah, kita copy dulu. Nah, di settingan NDBD atau node juga ada data dir atau data directory, di mana settingan ini akan menentukan atau memberitahu cluster manager di mana config dari si node ini disimpan pada storage-nya. Jadi nanti ketika kita melakukan konfigurasi config di node, itu juga pastikan bahwa di mana kita menyimpan atau direktori penyimpanan kita sama dengan yang kita setting di config dari cluster manager ini. Seperti itu, kita copy, lalu kita sesuaikan IP dan yang lain. Nah, di sini bisa dilihat saya sendiri juga mengalami kesulitan, atau sebenarnya bukan kesulitan tapi melakukan kesalahan di mana hostname atau IP dari nodenya itu networknya keliru. Seharusnya saya menggunakan 192.168.100. Nah, di sini saya menuliskan 192.168.1, di mana nanti akan terjadi masalah di saat mungkin di part 2 di pekerjaan teman saya, saat node akan menghubungkan dengan server itu ditolak karena IP-nya berbeda dengan yang sudah disetting pada config ini. Nah, jadi benar-benar perlu teman-teman perhatikan saat melakukan penyetingan atau konfigurasi config.ini pada cluster manager itu harus benar atau sesuai. Jangan lupa untuk nodenya IP-nya juga diganti menggunakan static agar tidak ada pergantian IP secara otomatis yang menyebabkan server tidak berjalan secara tiba-tiba. Nah, setelah problem itu terjadi pada part 2 atau pekerjaan teman saya harus bekerja 2 kali kembali ke cluster manager ndbmgmd lalu membenarkan atau memperbaiki file config ini agar server tersebut bisa melakukan koneksi karena IP-nya berbeda, seperti itu. Lalu ada yang terakhir, MySQLD. Di sini adalah konfigurasi yang menentukan di mana server dari MySQL itu terletak. Nah, pada kasus ini servernya itu terletak pada server yang sama dengan si node cluster manager. Jadi IP-nya kita isikan sama dengan IP si cluster manager. Nah, setelah settingnya selesai, kita save lalu exit. Nah, selanjutnya kita lakukan perintah sudo f lalu directory dari config yang sudah kita setting sebelumnya. Ini dilakukan untuk menunjukkan ke si cluster manajernya bahwa inilah file config yang menjadi acuan atau akan kita gunakan, seperti itu. Sekaligus menjalankan config-nya. Setelah itu kita matikan sementara si cluster manajernya dengan sudo pkill ndbmgmd. Nah, di sini kita akan melakukan setting pada sistem manajemen service-nya, di mana itu akan menentukan beberapa variabel. Kita pastekan scriptnya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada unit. Di dalam unit itu ada description, itu menjelaskan deskripsi operasi apa yang akan dilakukan. Di sini ada MySQL cluster ya, manajemen service atau server. Nah, lalu selanjutnya ada after, di mana after di situ berisi network.target lalu audit service. Nah, maksudnya adalah proses ini akan dimulai ketika network.target itu dan audit.service itu tersedia.
Nah, selanjutnya ada di bagian service. Tipe service-nya adalah forking, di mana maksudnya adalah ketika si program ini atau service-nya dijalankan itu menjalankan suatu proses yang baru. Lalu di script berikutnya ada exec start yang di dalamnya itu berisi script yang menentukan proses apa yang akan dijalankan, yaitu NDB MGMD atau NDB Management Daemon. Nah, di sampingnya itu strip F adalah file menunjukkan file konfigurasi mana yang akan dijalankan untuk proses tersebut, seperti itu. Lalu exec reload ini menentukan apa yang akan dilakukan ketika dia di reload. Di bawahnya ada kill mode proses. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika proses ini atau sistemnya dihentikan, ini akan memberhentikan atau membunuh proses utamanya. Nah, di bawahnya lagi ada restart on, di mana ini menentukan kapan si service ini akan di restart secara otomatis, yaitu saat servicenya gagal dimulai. Seperti itu. Yang terakhir ada bagian install, yang di dalamnya ada multi user target. Kalau tidak salah itu menentukan bahwa proses yang dimulai ini dijalankan dengan mode biasa dan bisa diakses oleh banyak user. Kalau tidak salah seperti itu. Jika konfigurasi sudah selesai, kita save lalu exit. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan restart pada si daemonnya supaya setting yang sudah kita aplikasikan tadi bisa tersimpan dan dijalankan. Lalu setelah di restart kita perlu jalankan si NDB manajemen daemonnya atau kita enable ya. Nah, kalau seperti itu berarti sudah berhasil. Setelah sudah berhasil di enable, kita bisa start si NDB manajemen daemonnya. Nah, untuk mengecek apakah sistemnya sudah berjalan, kita bisa menggunakan sudo systemctl status NDB management. Jika aktifnya sudah berisi active running, berarti sistem sudah berjalan. Sekarang kita bisa mulai mengkonfigurasi node pertama dan kedua pada server yang lain. Jangan lupa untuk set role firewall-nya dengan UFW allow from IP dari masing-masing node yang akan kita gunakan. Ini akan mengizinkan si node tersebut melakukan koneksi ke cluster managernya tanpa ada gangguan dari firewall. Seperti itu. Ya, baik, mungkin cukup sekian untuk part kali ini. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya pada part 2, di mana kita akan melakukan instalasi node 1 dan node 2-nya, atau server 2 dan server 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kedua, install dan konfigurasi node server. Pada server node kita akan menginstal MySQL cluster data node daemon dan mengkonfigurasi agar dapat berkomunikasi dengan cluster manager. Di sini kita login pada server node dengan IP 192.168.101 untuk mendownload file data node binaries. Di sini kita memasukkan link yang sudah kita copy dari .deb tadi.
Sebelum kita menginstal node binaries, kita perlu menginstal dependency libreoffice mediocre PRL. Nah, di sini kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Lalu kita install data node binaries menggunakan dpkg. Lalu kita buat file konfigurasi untuk server node. Setelah itu kita tambahkan teks berikut ke dalam konfigurasi myCNF. Pastikan untuk menyesuaikan IP dari server manager, kemudian kita save. Kemudian buat data directory pada user lokal MySQL data. Sekarang kita dapat menjalankan node server menggunakan perintah berikut. Nah, akan muncul output seperti berikut. npd data node daemon telah berhasil kita install dan berjalan di server. Selanjutnya kita akan berikan akses untuk server manager. Berikutnya kita akan menambahkan data node daemon agar server node dapat menjalankan MySQL cluster setelah reboot. Prosesnya sama dengan server manager. Matikan NDBD service terlebih dahulu. Sekarang buka dan edit file unit system. Lalu kita masukkan kode berikut, save dan keluar dari editor. Lalu kita reload kembali sistem manager dengan daemon reload. Lalu mengaktifkan layanan yang baru saja dibuat sehingga daemon dapat dimulai saat reboot. Jalankan service NDBD. Verifikasi bahwa cluster server sudah jalan. Nah, akan muncul output seperti di bawah. Langkah ketiga kita instalasi MySQL cluster dan konfigurasi.
Langkah pertama kita install Ubuntu-nya versi yang kita gunakan di laptop. Langkah selanjutnya kita membuat folder mkdir install. Langkah selanjutnya kita ls-l untuk melihat hasil downloadan. Langkah selanjutnya kita ekstrak hasil downloadan tadi. Langkah selanjutnya kita cd install untuk instalisasi. Kemudian kita sudo apt update untuk update. Kemudian langkah selanjutnya kita install dependencies lib.io dan libcap. Kemudian kita apt fix broken install untuk memperbaiki instalisasi. Kemudian ketik dia. Kemudian kita ls-l. Kemudian kita sudo apt install dependencies libau dan libmecap. Kemudian kita install MySQL common. Kemudian kita install MySQL plugin klasternya.
Kemudian kita sudo dpkg min I. Kemudian kita install MySQL Client Core. Kemudian kita clear. Kemudian kita ketikkan ls min l. Kemudian kita sudo dpkg MySQL cluster client core-nya. Kemudian kita sudo dpkg min I MySQL cluster community client-nya. Kemudian kita sudo dpkg MySQL client-nya. Kemudian kita sudo dpkg MySQL server _8. Kemudian kita sudo dpkg server _08. Kemudian kita masukkan password untuk login ke MySQL database-nya. Kemudian kita ls min l.
Kemudian kita sudo dpkg mysql server _8. Lalu kita tambahkan konfigurasi sudo nano /etc mysql cnf. Yang selanjutnya kita tempel konfigurasi kodenya. Selanjutnya kita sudo systemctl restart mysql. Yang selanjutnya kita sudo system enable mysql. Langkah keempat yaitu verifikasi instalasi MySQL cluster. Cara verifikasi pertama, ketik MySQL -u root -p untuk login pada MySQL dan misalkan passwordnya. Setelah masuk pada MySQL, ketik engine ndb1/g output tersebut memperlihatkan bahwa cluster sudah berjalan. Kemudian cara verifikasi kedua, kita quit dulu. Kemudian login pada server dengan ketik ndb/mgm. Kemudian ketik show. Informasi di atas perlihatkan bahwa terdapat satu server manager dan dua server node pada cluster database. Kemudian untuk melihat status dari masing-masing node, ketik perintah dua status. Dan ketik perintah, dan untuk node lainnya ketik perintah status. Lalu selanjutnya langkah kelima yaitu uji coba cluster database MySQL-nya. Pertama-tama kita masuk ke MySQL dulu. Kita ketikkan MySQL -u root -p. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita membuat database baru dengan mengetikkan perintah create database yang bernama kelompok 5. Setelah itu kita use database kelompok 5-nya. Setelah kita use, kita membuat tabel. Kita beri nama tabelnya anggota, yang berisikan nama menggunakan varchar,
Lalu ada absen, gunakan integer 11. Lalu kita harus secara eksplisit memberitahukan bahwa engine yang digunakan ada NDB cluster. Setelah itu kita masukkan datanya pada tabel anggota. Setelah kita masukkan, kita lihat hasilnya dengan mengetikkan perintah select bintang from anggota. Nah, ini dia hasilnya, hasil tabelnya. Sebelumnya ini ada beberapa tambahan dari video tadi. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui node yang aktif dan node yang tidak aktif. Caranya adalah kita ketikkan perintah show pada server management. Dan bisa dilihat node yang aktif hanya node 1 dan 2. Di sini node 3 tidak aktif atau tidak connect. Lalu selanjutnya, apakah bisa membuat database ketika salah satu node dimatikan? Jawabannya adalah bisa. Langkah pertama, kita cek terlebih dahulu database yang sudah ada. Nah, database yang ada hanya kelompok 5. Lalu, kita coba buat database bernama coba-coba. Setelah itu kita cek database-nya apakah sudah ada. Nah, sudah. Lalu selanjutnya melakukan operasional insert, update, delete ketika salah satu node dimatikan. Di sini saya akan mencontohkan operasi insert. Langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Lalu kita masukkan datanya pada tabel yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.